Pemirsa, hari ini tepat 1 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin. Berbagai sektor pemerintahan pun menjadi sorotan. Dan kali ini kami mencoba membahas seputar 1 tahun Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin pada bidang pendidikan dalam Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, sudah bersama kami ada pengamat pendidikan Mas Indra Karismiaji. Selamat sore Mas Indra. Selamat sore Mbak Tasya. Ya, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah 1 tahun ini. Bagaimana evaluasi Anda dalam bidang pendidikan? Ya, yang pertama saya rasa langkah beliau untuk prioritas ke pembangunan SDM unggul itu sudah tepat ya. Karena kebutuhannya memang ke sana, apalagi dengan didorongnya Omnibus Law ini kan akan membuka investor asing untuk bisa berinvestasi di Indonesia, membuka lapangan kerja. Nah, problemnya kalau SDM-nya tidak disiapkan dengan baik, nanti investor asingnya malah bawa SDM sendiri dari negaranya, atau bahkan malah membuka kesempatan buat SDM dari negara-negara lain, kitanya malah nggak kebagian pekerjaan kan. Jadi itulah pentingnya kenapa pembangunan SDM unggul itu betul-betul harus diprioritaskan. Nah, sayangnya dalam setahun belakangan ini kita belum melihat suatu gebrakan yang betul-betul mengubah ya kan gitu pola pendidikan kita, hasil pendidikan kita, dan jangan sampai kondisi ini bersembunyi di balik pandemi COVID-19, karena apapun ceritanya, pandemi tidak pandemi, kondisi pendidikan Indonesia harus dikembangkan. Kondisi kita sekarang ini masih jauh dari unggul, karena kemampuan membaca kita itu jauh dibanding negara-negara lain, kemampuan matematika kita juga jauh di bawah negara-negara lain, kemampuan sains kita juga jauh di bawah negara-negara lain. Bahkan untuk urusan membaca, Bank Dunia mengatakan bangsa Indonesia itu functionally illiterate, buta huruf secara fungsi. Jadi bisa membaca tetapi nggak mengerti apa yang dibaca. Dengan kata lain, kita ini nggak bisa belajar karena nggak bisa memahami apa yang kita baca. Ini kondisi kita yang sekarang. Nah, pemerintah ini dalam menjalankan program-programnya belum pernah membahas dari hulu ke hilir. Ya kan? Kita ini berada di titik mana dan mau dibawa sampai kemana. Program-programnya masih cenderung adalah ganti baju dari program-program sebelumnya. Contoh, kita dengar ada sekolah penggerak, ada guru penggerak. Itu kalau di periode sebelumnya ada yang namanya sekolah inti, RSBI, rintisan sekolah bertaraf internasional, ada sekolah rujukan, sekarang jadi sekolah penggerak. Ada guru inti, ada guru pembelajar, sekarang menjadi guru penggerak. Jadi banyak yang hanya ganti baju saja. Dulu tiap ganti menteri ganti kurikulum, sekarang juga kita sudah dengar kan penyederhanaan kurikulum. Dulu ada zaman saya Eptanas, terus diganti jadi ujian nasional, sekarang berubah menjadi asesmen nasional. Jadi kita masih belum melihat sebuah gebrakan yang berbeda, yang disebut dengan prioritas itu kita masih melihat hanya ganti baju saja. Nah, ini harapan saya segera ada evaluasi dari Pak Presiden beserta jajarannya untuk betul-betul, harapan kami ini Pak Presiden betul-betul bisa seperti periode yang lalu saat beliau itu merevisi pembangunan infrastruktur, kan beliau datang sendiri melihat, mengawasi. Nah, kita ini yang urusan pembangunan SDM ini belum kan gitu. Sekolah-sekolah jarang ditengok, kampus-kampus jarang ditengok, ya kan gitu. Itu yang sepertinya harus segera diperbaiki, mumpung kita masih punya 4 tahun lagi di periodenya Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Iya, yang menarik dari pernyataan Anda tadi adalah jangan sampai kondisi pandemi ini menjadi alasan untuk tidak melakukan suatu perubahan ataupun gebrakan di dalam dunia pendidikan. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi ini menjadi hambatan besar begitu ya. Nah, tentunya mereka harus mengubah haluan. Apakah saat ini manuver yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah
di arah yang benar atau apa yang kira-kira harus dilakukan? Gini Mbak Tasya, kalau kita melihat pandemi tidak pandemi, eranya kan era digital. Jadi memang kalau kita bicara tahun 2020 ini kita mau bekerja sebagai pengemudi ojek online. Kita mau bekerja sebagai pemijat. Kita mau bekerja sebagai pembersih ya kan, cleaning service begitu. Bukan mendiskreditkan profesi mereka, tetapi itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan gelar kesarjanaan, itu membutuhkan gadget untuk bekerja kan begitu. Ya. Nah, artinya kalau kita bicara pendidikan harusnya memang sudah memanfaatkan gadget karena pekerjaan yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi pun sudah menggunakan gadget. Nah, ini kan terlihat saat pandemi ini ternyata Indonesia masih belum siap kan gitu. Dan menariknya tahun 2018 itu ada sebuah jurnal dari Center for Education Economics dari Inggris yang memuat sebuah pernyataan yang cukup menohok. Dikatakan bahwa anak Indonesia siap menghadapi abad 21 di abad 31. Berarti kita ketinggalan 10 abad, kita ketinggalan 1000 tahun. Dan begitu pandemi kan kelihatan betapa gagapnya kita menghadapi pembelajaran yang harusnya digital. Padahal eranya sudah era digital. Berarti memang benar kalau kita ketinggalan dibanding negara-negara lain. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang sangat disayangkan langkah pemerintah dalam menghadapi pembelajaran yang harus berbasis pembelajaran jarak jauh ini juga tidak sigap kan begitu. Kita lihat dari bulan Maret sampai hari ini langkah yang diambil hanya subsidi kuota. Padahal kebutuhan dari PJJ tidak hanya kuota saja. Dan kita sudah melihat ini yang sedang rame kan, ada sampai anak yang bunuh diri karena stres misalnya. Ada orang tua yang menganiaya anaknya kan begitu. Itu faktor-faktor psikologis yang tidak disiapkan oleh pemerintah. Jadi harusnya solusi yang diberikan memang solusi yang bisa menjalankan PJJ ini secara efektif. Negara lain bisa kok melakukan pembelajaran jarak jauh secara efektif menggunakan internet, menggunakan teknologi digital, karena memang sudah disiapkan untuk menghadapi tantangan era digital. Nah, kita kan masih belum, bahkan di bulan Agustus, Juli Agustus kemarin yang didorong itu justru malah pembukaan sekolah kembali di zona hijau dan di zona kuning. Itu kan seakan-akan malah menyerah kan gitu loh. Mengatakan kalau pembelajaran digital itu nggak mungkin bisa berjalan dengan baik. Dikatakan banyak negatifnya lah kan gitu. Ya kalau pelaksanaannya memang tidak benar ya banyak negatifnya. Untuk itu kan guru-gurunya harus disiapkan, infrastruktur harus disiapkan. Nah, ini yang kami belum melihat langkah nyata dari pemerintah untuk melakukan. Dan sebetulnya bisa kok. Itu bisa dilakukan dan banyak dilakukan kalau mau belajar, kalau mau melibatkan banyak pihak. Ini kan kita sangat melihat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini komunikasi publiknya buruk sekali. Yeah. Penyertaan publik dalam pembuatan kebijakannya juga minim sekali, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan itu berujung ke kegaduhan kan begitu. Jadi gimana kita bicara manusia kalau setiap kebijakannya gaduh terus? Ini catatan-catatan yang kita lihat selama setahun belakangan ini, Mbak Tasya. Oke, Mas Indra, tadi Anda mengatakan bahwa beberapa hal memang tidak dilakukan oleh pemerintah ataupun tidak adanya gebrakan dalam pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dalam 1 tahun ini di bidang pendidikan. Karena memang kenyataannya baru pada 1 tahun pertama dari 5 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini sudah menghadapi pandemi begitu, walaupun tidak bisa dijadikan alasan. Kemudian apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ataupun langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh pemerintah secara komprehensif ataupun mungkin bagaimana pemetaannya? Ya, yang pertama harus melakukan dulu evaluasi terhadap sistem pendidikan nasional. Evaluasinya harus yang objektif, harus yang transparan,
bukan dalam tujuan untuk mencari siapa yang salah ya. Kadang-kadang kita itu kalau bicara evaluasi itu kemudian ujungnya tuh mencari siapa yang salah. Ini bukan ke sana, tapi betul-betul mengevaluasi apa sih selama ini program-program kita yang tidak efektif, apa sih yang kurang, apa yang bisa dibenahi. Nah, itu dan libatkanlah sebanyak mungkin tokoh-tokoh pendidikan, ya kan, pakar-pakar pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, supaya betul terjadi partisipasi publik di sana. Nah, setelah ada evaluasi, kemudian buatlah blueprint atau cetak biru, grand design, master plan, peta jalan kan gitu, untuk bagaimana membawa tadi Indonesia dari kondisi sekarang kemudian ke posisi yang unggul itu yang seperti apa. Jadi didefinisikan kan gitu. Target yang mau dicapai itu apa kan gitu. Nah, kita ini selama ini nggak pernah punya yang namanya cetak biru. Jadi bayangkan kalau kita itu membangun rumah nggak punya cetak biru, kita mau bangun 3 lantai jadinya 1 lantai, mau bangun 4 kamar jadinya 2 kamar. Mau bangun dapur jadinya gudang kan gitu, tapi anggarannya sama, dan itu yang terjadi di negara kita. Bandingkan dengan negara tetangga kita yang besarnya cuma 1 kecamatan di Indonesia ya, yang cuma punya 5 universitas, 300-an sekolah gitu. Itu mereka untuk urusan digitalisasi saja, mereka punya yang namanya Singapore ICT Master Plan in Education. Jadi mereka dari tahun 97 itu sudah punya perencanaan bagaimana teknologi digital akan dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasionalnya. Ini hanya untuk urusan digitalisasinya. Nah, kita yang 17.000 pulau, 200.000 sekolah, itu nggak punya planning sama sekali, nggak punya cetak biru sama sekali. Nah, ini yang membuat selama 20 tahun terakhir memang dunia pendidikan kita stagnan, dan itu banyak sekali kajian internasionalnya menunjukkan angka-angka tersebut. Tadi urusan membaca, Mbak, dari tahun 2000 sampai tahun 2018 yang terakhir kemarin, kemampuan membaca kita nggak meningkat kan. Padahal anggarannya wah sudah puluhan ribu triliun tuh untuk pendidikan kan dari 20 tahun. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kita harus punya cetak biru, dan cetak birunya itu jangan seperti yang saat ini sudah dibuat oleh Kemendikbud. Kemendikbud itu sudah bikin namanya peta jalan, tetapi petanya kayak peta buta kan gitu. Saya katakan belajarlah dari driver Gojek, saya bilang. Driver Gojek itu bikin peta tuh mulai dari titik jemputnya di mana, mau diantar titiknya kemana, biayanya berapa kan gitu. Nah, ini nggak kelihatan di peta jalan yang dibuat oleh Kemendikbud ini. Nah, ini harusnya diperbaiki, dan setelah itu implementasi. Implementasi juga ikut sertakan banyak pihak, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, ya kan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pendidikan ikut sertakan untuk mensukseskan program ini. Kemudian setelah implementasi baru dievaluasi lagi. Karena pasti tidak sempurna kan, antara planning dan implementasi pasti ada diskrepansi kan gitu. Nah, ini yang harus kita perbaiki, dan kemudian kita perbaiki lagi planningnya, implementasi lagi, terus saja seperti itu. Nah, kalau sekarang yang terjadi tadi hanya copy paste dari tahun ke tahun, bajunya diganti, namanya diganti, anggarannya ditambah terus kan begitu. Contoh nih, tahun 2020 anggaran ujian nasional itu 200 miliar. Nah, tahun depan 2021 anggaran untuk asesmen nasional naik jadi 1,4 triliun. Ya kan? Itu naiknya 7 kali lipat. Nah, pertanyaan buat apa sih naik sebanyak itu kan gitu? Kalau isinya hanya ganti baju kan begitu. Nah, ini yang butuh juga publik harus tahu kan gitu. Konsep apa? Planning yang dilakukan seperti apa, jangan diem-diem ya kan, tiba-tiba muncul heboh kan gitu. Itu yang sekarang terjadi, jadi nggak produktif sekali apa yang dilakukan pemerintah ini jadi.
kita merujuk pada Score Program for International Student Assessment atau PISA yang merupakan juga hasil survei secara internasional ini dari tahun 2006 hingga 2018 ini dinyatakan bahwa Indonesia hanya berada di pusaran angka 370 hingga 400 ini ya. Nah, jika memang nanti pemerintah sudah membuat peta jalan yang memang sesuai dengan yang Anda katakan tadi dan juga dengan blueprint yang baik gitu ya. Kira-kira targetnya dalam jangka pendek kemudian dalam jangka panjang secara realistis ini bisa dicapai peningkatan berapa dalam peringkat PISA ini kira-kira? Sebetulnya kalau kita betul-betul mau ada lompatan yang luar biasa, kita bisa lihat Vietnam. Vietnam bisa melakukan itu. Awalnya mereka 11-12 dengan kita. Tetapi mereka betul-betul fokus ke pembangunan SDM, sehingga sekarang mereka itu nomor 8 di dunia. Mutu pendidikan mereka nomor 8 di dunia. Dan ini kan berdampak ke yang tahun lalu Pak Jokowi marah kan? Kenapa investasi larinya ke Vietnam semua kan begitu. Itulah yang mendorong adanya Omnibus Law ini kan gitu. Tapi sebetulnya ujungnya atau awalnya adalah SDM-nya sudah unggul dulu kan gitu. Jadi mereka betul-betul fokus ke pembangunan manusianya yang betul-betul tidak hanya retorika tapi betul-betul disiapkan dengan baik, dilaksanakan. Jadi lompatan mereka di tahun 2000 awal PISA itu ke sekarang dari nomor buncit kayak kita nih sekarang nih, mereka bisa masuk ke 10 besar, nomor 8 dunia. Artinya kalau negara lain bisa melakukan itu, kita pun bisa. Tapi ya harus serius kan begitu. Albert Einstein mengatakan, yang namanya orang gila itu adalah yang melakukan hal yang sama dan berulang-ulang, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Nah, jangan sampai kita jadi orang gila, Mbak. Ya, baik. Ini kalau belajar dari Vietnam, poin-poin penting apa dalam pembangunan SDM unggul ini yang bisa kita pelajari? Langkah-langkah konkret apa yang bisa kita lakukan saat ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya? Tadi Mbak, pertama evaluasi dulu. Kita tuh belum pernah evaluasi loh sama sekali. Dari awal kita punya sistem pendidikan nasional, itu apa yang sudah dilakukan, belum pernah dievaluasi. Jadi itu bisa ya nanti mewujudkan SDM yang unggul begitu ya? Ya pastilah kan gitu. Kita evaluasi kan tujuannya untuk itu kan gitu. Jadi ya contohnya misalnya kalau kita bicara tadi program dari ujian nasional berubah menjadi asesmen nasional. Kan pertanyaannya apakah asesmen nasional ini akan berujung pada SDM yang lebih unggul? Ya kan begitu dievaluasinya. Kalau ternyata jawabannya tidak, ngapain diadakan? Kan artinya buang-buang uang rakyat. Baik. Kan begitu. Harusnya dibuat sesuatu yang lebih bermanfaat. Baik, jadi pemerintah saat ini harus memiliki goodwill untuk melakukan perubahan dan gebrakan yang baru begitu ya Mas Indra. Baik, Mas Indra terima kasih banyak dan sudah. Sekali lagi tujuannya bukan mencari yang salah Mbak ya, tapi mencari solusi bersama kan gitu. Baik. Kadang-kadang dikritik itu dianggapnya menyerang pribadi kan gitu, padahal itu kepentingan bersama gitu. Iya, baik. Mas Indra terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Mudah-mudahan pendidikan kita semakin hari semakin meningkat dan juga visi Indonesia maju ini bisa terwujud dengan SDM yang unggul. Terima kasih banyak Mas Indra. Amin, terima kasih Mbak Tasya.